lo yang udah suruh Mbak Sarni buat keluarin semua barang-barang gue. Iya. Iya. Kenapa? Harusnya gue yang tanya. Kenapa? Kamu nanya kenapa sama saya? Harusnya saya yang tanya kamu kenapa kamu curi cincin saya. Nyuri? Cincin? Gue nyuri. Jangan sembarangan lo kalau ngomong. Jangan fitnah. Saya punya buktinya. Kamu mau lihat? Mana coba tunjukin. Kamu mau lihat buktinya? Ini. Kamu masuk ke kamar saya secara diam-diam dengan cara seperti ini. Dan cincin saya hilang. Jadi udah pasti kamu yang udah ambil cincin saya. Iya kan? Gue lupa kalau di rumah ini ada CCTV. Kenapa kamu diem aja? Kamu pasti nggak nyangka kan? Kalau kelakuan kamu itu akan ketahuan sama saya. Tapi gue nggak ngambil apapun dari kamar lo, Kak. Oh ya? Kamu nggak ngambil apa-apa? Terus kenapa kamu diem-diem masuk ke kamar saya? Kenapa? Kenapa? Udahlah ya, kamu nggak usah banyak alasan. Saya tahu kenapa kamu ambil cincin saya, karena kamu nggak dapat uang dari Mas Noah. Tapi gue nggak nyuri. Jangan bohong, Arsy. Kamu tuh bener-bener nggak tahu diri ya. Kamu udah ditampung di rumah ini, tapi kamu nggak tahu terima kasih. Ngelunjak aja terus kamu. Dengar ya. Gue emang gak punya uang. Gue lagi butuh uang. Tapi gue gak nyuri. Lagian, kemarin gue minjem sama Mas Noah. Itu buat benerin makam mama yang udah kebanjiran. Karena banjir bukan buat foya-foya, Kak. Banjir? Gue kemarin gak mau minjem uang ke lo. Karena gue tahu lo gak bakal minjemin gue. Karena lo emang gak peduli sama mama kita. Lo gak peduli sama ibu yang udah mati-matian ngelahirin lo. Lo itu bukan sekedar gak punya empati. Tapi lo gak punya hati. Jangan, Mbak. Please, aku nggak mau Kak Ferni tahu kalau aku ada di sini. Mbak Ferni itu perlu tahu, Arsy. Mbak yakin kok ini cuma kesalahpahaman aja. Makanya kalian tuh harus duduk bareng, bicarakan ini semua. Tapi Kak Ferni itu kepala batu banget, Mbak. Kak Ferni mana mau ngobrol baik-baik.
Karena dia bawaannya tuh emosi terus sama aku, Mbak. Kemarin aku juga udah sempet jelasin ke Kak Ferni. Tapi dia malah nampar aku, Mbak. Aku udah malas berurusan sama dia. Kalau Mbak keberatan aku ada di sini, gak apa-apa kok, Mbak. Aku bisa pergi. Kamu mau kemana? Nggak usah, jangan pergi. Mbak sama Mas Biru itu tuh nggak keberatan kamu tinggal di sini. Udah kamu di sini aja. Ya, makasih, Mbak. Arsi, temenin gambar yuk. Mau gambar? Iya. Oke, ayo. Mbak, aku temenin Arka gambar dulu ya. Ya di sana. Iya. Gimana, Seng? Arsi masih nggak mau ketemu sama Mbak Ferni. Dia tuh ngerasa sakit hati banget, Mas. Karena dia udah ditampar sama Mbak Ferni kemarin. Terus tadi dia bilang kalau kita ngerasa keberatan, dia tinggal di sini, dia mau pergi aja. Mau pergi kemana coba? Ya makanya, Amira juga nggak tahu. Tadi Amira udah larang. Mau pergi kemana, nggak usah di sini aja. Kasihan dia masih SMA loh, Mas. Mau tinggal di mana, nggak ada tujuannya. Ya kan? Iya, kamu bener, Seng. Umur segitu dibiarkan lontang-lantung jalan sendirian. Bahaya banget, apalagi zaman sekarang. Atau gini aja. Kita pancing Ferni soal Arsy, tapi nggak usah kasih tahu kalau Arsy itu tinggal di sini. Ke rumah Mas Noah gitu. Oh, iya? Sekarang? Mau? Boleh. Langit sama senja udah cukup kok berjemurnya. Mau jalan sekarang aja. Iya, lagian jangan kelamaan. Ntar keenakan lagi. Ya. Hai, sayang. Oh iya, Lucy. Ya. Titip ya, jagain Langit sama Senja. Kita nggak lama kok. Sebentar aja. Ya udah kalian hati-hati aja perginya. Nanti biar si kembar aku yang jagain. Ya, kasih ya, Lus. Mas, Ya. kayaknya untuk uang yang 5 juta untuk Arsy itu ditransfer sekarang aja ya, Mas. Biar dia bisa cepat urus makam mamanya. Oke. Ya. Pinter banget. Abang Arka. Arsy, nih Mbak Imas bikinin minuman seger. Iya, makasih Mbak Imas. Sama-sama. Arka, ini Makasih banyak, Mas. sama-sama ganteng. Ayah, Bunda, lihat deh. Nama yang aku bikin sama Kak Arsi. Bagus sekali gambarnya, Abang. Iya, bagus. Hebat. Abang, Bunda sama Ayah mau ngobrol dulu sama Kakak Arsy. Sebentar aja. Abang sama Mbak Imas dulu ya. Iya, Bunda. Bentar. Arsy, ngobrol sebentar yuk. Ya, Mbak. Arsy, dana 5 juta yang kamu butuhkan saya transfer sekarang ya. Mau ditransfer, Mas? Bukannya kamu butuh secepatnya, ya kan? Oh, Mas, Mbak. Sebelumnya makasih banget. Tapi kayaknya aku nggak bisa terima uang itu. Karena aku udah cukup ngerepotin Mas Biru sama Mbak Amira dengan numpang tinggal di rumah ini. Kamu gak ngerepotin sama sekali kok. Udah kamu terima ya. Lagi pula kan ini demi makam almarhumah mama kamu. Mas, Mbak. Aku pinjem dulu ya uangnya. Nanti aku kembaliin dengan tenaga aku. Tenaga? Maksudnya? Ya, aku kerja buat Mas Biru. Aku bisa aja jadi OB di kantornya Mas Biru atau bantu Mbak Imas jadi ART. Nyuci nyetrika aku bisa kok. Jangan dong, masa kamu dikasih kerjaan kayak gitu? Iya, udah nggak usah, nggak apa-apa kok. Apa kok Mbak, Mas?
Oh, atau enggak gini. Gimana kalau kamu kerja part-time di Resto Purnama? Ya mungkin kamu bisa bantu chef di dapur atau jadi waiters untuk ini melayani pelanggan, pesanan pelanggan, ya kan? Kebetulan restoran itu punya papa Mbak. Gimana? Mau, Mbak. Oke, tapi jangan sampai ganggu sekolah kamu ya. Tenang aja, enggak kok, Mbak. Aku udah sering kerja part-time pas mama masih ada. Wow. Ya udah, ini nomor rekening kamu tulis ya. Oh ya, Mas. Ini, Mas. Oke. Udah ya? Makasih ya, Mas Biru, Mbak Mira. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Aku dipertemukan sama orang baik kayak Mbak Amira dan Mas Biru. Ma, Arsy bisa benerin makam mama sekarang.